Bapak Rantau di sini sebagai salah satu anggota pengurus atau wakil BPH Majelis Jemaat di Desa Cibutoy. Nah, selain pengurus di gereja, juga Bapak ini akan membantu kita untuk menjelaskan bagaimana cerita tentang misionaris ini, supaya bisa mengingatkan kita bagaimana kekristenan bisa masuk di dalam Pulau Borneo ini, khususnya Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya Pak ya. Nah, untuk lebih detail dan lebih jelasnya silakan saya persilakan Bapak Rantau untuk menjelaskan. Ya baik, adik-adik sekalian, saya datang di resort PKE Buntuy Penda Alai, di mana resort ini merupakan, boleh dikatakan resort yang tertua di kawasan Kecamatan Kahyan Ilir. Dan resort Buntuy merupakan salah satu resort yang ibu kotanya di desa dibandingkan dengan resort-resort yang lain. Nah, jadi ada keistimewaan di resort Buntuy ini. Jadi resort Buntuy Penda Alai ini terdiri dari 5 jemaat. Jadi ada 5 jemaat kita yang ada di sini. Jadi batasnya 2 kabupaten, 3 kecamatan. Itu ruang lingkup resort Buntuy. Nah, kalau di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, kemudian Kecamatan Kapuas, kemudian di selatan sebelah sana itu berbatasan dengan Kecamatan Meliko, itu tapi masuk wilayah resort DKE Buntuy Penda Alai. Nah, kalau jemaatnya itu Majelis Jemaat DKE Buntuy, jadi resortnya resort Buntuy. Nah, jadi Hope Mister ini adalah mereka utusan dari Jerman yang ngutus mereka itu sending barman. Itu tugas mereka adalah menyampaikan atau memberitakan Injil di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian ada beberapa orang yang sebenarnya yang datang ke Pulau Kalimantan kala itu. Nah, namun karena sesuatu dan lain hal, karena ketidakcocokan iklim, ada yang gatal-gatal masuk dan lain sebagainya, sehingga mereka pulang kembali ke daerah asalnya. Nah, kemudian sending barman mengutus kembali, salah satunya adalah Hope Mister beserta istrinya datang di Pulau Kalimantan ini, dan kebetulan mereka ditugaskan di wilayah Buntuy. Nah, pada waktu itu jemaat Buntuy itu boleh dikatakan masih belum ada, karena sebagian besar penduduk desa Buntuy ini, kalau dulu namanya Petak Bahandang bukan Buntuy, nah itu adalah penganut agama Keharingan. Nah, jadi penganut agama Keharingan. Nah, jadi mereka diutus di sini datang untuk memberitakan Injil di Buntuy ini. Nah, kemudian mereka memberitakan juga sudah diterima oleh masyarakat di sini. Bahkan mereka ada, boleh dikatakan itu menjalin suatu tali ikatan darah dengan orang Dayak pada kala itu. Menjalin ikatan Dayak, jadi ada satu ikatan. Nah, secara tidak disangka dan tidak terduga kala itu, pada zaman penjajahan, nah meletuslah Perang Banjar. Nah, Perang Banjar yang terjadi di Pulau Kalimantan. Nah, yang di sini yang sering terjadi itu di daerah Anjir Kalampan. Nah, terjadi Perang Banjar. Nah, ketika Perang Banjar itu, nah orang-orang Banjar ini mengatakan bahwa apabila ada musuhnya, kan misalnya kan orang Belanda dan sebagainya, apabila ada orang kulit putih yang lain daripada kita, mereka dibunuh. Nah, kebetulan Hope Mister ini, misionaris ini datang ke kita ini beda dengan orang-orang lain. Nah, sehingga mereka pada saat itu menjadi suatu sasaran pembunuhan. Mereka berdua istrinya sama pada saat itu dibunuh di desa ini. Nah, jadi dibunuh, kemudian mereka sangat sadis dibunuhnya. Kalau itu saya dengar ceritanya, itu sangat sadis, mereka dicincang tubuhnya, kemudian dibuang. Nah, bahkan di dalam makam ini itu jasad mereka tidak lengkap. Nah, kalau nggak salah yang Hope Mister ini itu cuma pahanya.
Kemudian yang ini juga sama, yang lainnya sudah nggak ada ditemukan lagi. Nah, namun yang istimewanya, sebelum mereka ini meninggal atau mati dibunuh, itu mereka sempat berdoa yang mengatakan bahwa Tuhan, jangan salahkan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan biar Injil tetap berjalan di sini, tetap bertumbuh dan berkembang. Dan akhirnya apa? Maka jemaat Buntuy itu dapat berkembang, bertumbuh berkat perjuangan mereka. Nah, artinya kita yang hidup pada saat ini betul bersyukur. Pengorbanan kita tidak seberapa kalau dibandingkan dengan pengorbanan mereka. Nah, sama seperti pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang demi dosa kita, walaupun dia tidak memiliki dosa, akan tetapi dia menderita sengsara mati di kayu salib. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen, anak-anak muda yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat memberikan suatu penampilan yang beda dari yang lainnya. Kita hendaknya menjadi suatu contoh di dalam kehidupan, di dalam kita bermasyarakat, di dalam adik-adik menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa dan itu dan sebagainya. Kita harus tunjukkan bahwa inilah saya sebagai seorang Kristen yang telah menerima penebusan. Nah, sehingga pada saat itu gereja kami disebut sebagai Gereja Yesus Kristus Mana. Nah, atas itu semuanya, maka atas pengorbanan mereka, maka kita dimenangkan. Nah, sehingga ini gereja yang pertama yang dulu, kemudian gereja yang baru ada di Jalan Lintas Kalimantan, dan ini pemegaran Hope Mister ini sudah 3 kali kita lakukan. Yang dulunya cuma pakai salib, ya ini bekasnya. Nah, pakai salib seperti ini sudah roboh dan lain sebagainya. Kemudian kita rekap ulang sehingga seperti ini. Nah, namun sangat disayangkan karena ini pengelolaannya masih belum ada. Nah, jadi ada beberapa kali kunjungan dari keluarga dari Hope Mister ini datang ke sini melihat kondisi pemakaman yang semacam ini. Nah, itu gambaran singkat yang dapat kami sampaikan bahwa inilah pengorbanan dari suami dan istri. Makanya ini karena kita tidak mengetahui siapa sebenarnya nama yang sebenarnya, maka dibikin seperti ini. Sama ini Nyonya Hope Mister, ini Business Misaris Hope Mister, jadi sama. Nah, tanggal mereka meninggal juga sama. Jadi mereka ini meninggal adalah meninggal, boleh dikatakan kan mati syahid. Anaknya ada satu. Nah, jadi anaknya ketinggalan, ada satu anaknya laki-laki itu diselamatkan oleh yang ulang katakan itu adalah Jipen. Jadi Jipen ini yang menyelamatkan anaknya, membawa masuk ke dalam sungai, sembunyi di sungai di situ. Nah, beberapa lama mereka sembunyi di situ. Kemudian ada beberapa tokoh orang kita yang secara kebetulan kala itu pergi ke hutan menemukan anak itu, dan anak itu kemudian mereka asuh dan sekarang kembali ke Eropa, ke Jerman. Kemudian anak itu yang kadang-kadang ada ke sini, ada dulu ke sini, pernah datang ke sini. Masih hidup ya, Pak? Nah, masih hidup. Itu dia sudah tua, jadi keturunannya masih ada. Entah yang sekarang, kalau dulu masih hidup. Nah, itulah Bapak Ibu sejarah singkat dari